آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وإلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وسيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا فاطمة الزهراء البتول وسيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنهن، وإلى حضرة نبي الله حضر عليه السلام والشيخ عبد القادر الجيلاني ومولانا رحمة الله صاحب عمده، وإلى حضرة إمام نووي البندني والشيخ عبد الله بن حسين بن طاهر، وإلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا أن الله يؤلي درجاتهم بالجنة، وأن الله يفيد علينا من بركاتهم ونفحاتهم، وإلى حاجاتنا وحاجات أبنائنا وبناتنا أن الله يحصلها لنا ولهم. الفاتحة. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. دعما دعته النصارى بنبيهم، وحكم بما شئت مدحا فيه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
Para jemaah rahimakumullah, alhamdulillah malam ini kita mendapatkan berkenan dari Allah untuk bisa melanjutkan kajian kita sampai pada halaman 7 baris yang ke-17, melanjutkan tentang kemarin kita baca bahwasanya sesuatu yang wajib kita yakini kebenarannya adalah apa yang diinformasikan oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang diinformasikan oleh Kanjeng Nabi yang kita harus percaya adalah adanya al-haud. Bismillahirrahmanirrahim. Wal haudu lan telaga. Wa utawi haud iku bahrun segara alal ardi di bumi al-mubaddalati sing digantikan. Waya utawi al-mubaddalah iku ardun baydau, bumi sing putih, kalfiddati kaya perak, muttasiul jawanibi sing jembar kiwa tengene, wa tuluhu la yazidu ala irdi utawi panjangnya bahar mau iku enggak melebihi lebarnya, jadi persegi 4 jamaah sekalian. Wa utawi haud iku masiratu syahrin lakon saulan, iku masiratu syahrin lakon saulan kalau ditempuh dengan jalan kaki bukan waktu sebulan. Panjang atau lebarnya sepanjang antara Makkah dan Maqdis, antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Itu lebar dan panjangnya haud yang diperuntukkan oleh Allah kagem kekasihnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Warihuhu utai baune ambete haud iku abiyaku luwe harum minal miski kina mengane minyak misik yang kegemarannya Kanjeng Nabi adalah bau-bauan tatoyub yang ada. Walahu launu kulli syarabil jannah, walahu lan iku kaduwe haud tologone Kanjeng Nabi launu kulli syarabil jannati utai macam-macamnya warnane minuman surga. Itu diperuntukkan oleh Allah kagem Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu banyak, Rasul itu banyak, tapi yang jadi kekasih Allah hanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah jamaah yang ternyata kita adalah umat Kanjeng Nabi, kita wajib bersyukur kan jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
mengkulu simari jannati lan hak itu bisa dirasakan seperti rasanya buah-buahan di surga. Jadi minum haus, minum telokone kanjeng Nabi itu bisa merasakan nikmatnya buah-buah surga ya. Macam-macamnya buah-buahan surga. Wakizanuhu aksaru min nujumis sama'in. Gelasnya haus, di haus itu di telaga itu disediakan banyak alat untuk minum. Kalau kita itu gelas itu banyak jamaah, lebih banyak daripada bintang-bintang yang ada di langit. Itu diperuntukkan kita umatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu keliru jamaah sekalian. Kalau kita nggak banyak bersolawat kepada kanjeng Nabi, kita harus banyak bersolawat kepada kanjeng Nabi, dan kita harus ittiba kepada kanjeng Nabi. Apa yang kita lakukan harus apa yang dicontohkan oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita melakukan amalan yang enggak ada contoh dari kanjeng Nabi. Amalan yang enggak ada contoh dari kanjeng Nabi yang masuk kategori ibadah adalah bid'ah. Jangan sampai kita melakukan bid'ah. Kemudian amalan yang dicontohkan oleh kanjeng Nabi, apapun amalan itu, baik itu amalan yang masuk kategori ibadah maupun amalan yang masuk kategori duniawi, itu harus kita ittibai. Ittiba itu nderek, niru, nyontoh apa yang dilakukan oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf jamaah, sekarang saya sering mengikuti istighosa yang nggak pakai tausiah. Ada orang seneng istighosan, seneng irit, kemudian dipanggil ikan kiai. Kita ada waktu wanian wirid itu zikir itu perintah Allah yang harus kita lakukan dengan banyak. Masuk masjid harus pakai kerudung. Para jemaah rahimahullah, kita sebagai umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus beraktivitas itu ittiba kepada kanjeng Nabi. Sekali lagi, saya ketika mengikuti istighosa, jamaah yang datang itu diperintahkan untuk pakai baju putih. Ketika dikasih air itu dibuka jamaah. Air akan ada tutupnya. Air dibuka kemudian dinawa kembali, diminum. Kini minumnya itu namanya enggak ittiba kepada kanjeng Nabi. Jangan sampai jamaah kita melakukan sesuatu enggak nyontoh datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya enggak li rasul dalam menjalankan
ibadah harus didasari dengan lillahi ta'ala. Dalam menjalankan aktivitas harus didasari dengan lir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lir Rasul itu derek yang dicontohkan oleh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama yang memberikan pengajian di dalam ada kegiatan mengaji di dalam. Ketika kiai ini menyampaikan pengajian membaca kitab, putranya datang itu masuk ke rumah, yang rumah itu dijaga kesuciannya, sandal dilepas, kemudian kaki yang masuk lantai rumah itu kaki yang kiri ditegur. Putranya kiai itu dijuluki dengan nama Gus. Ono Gus Mekuoma sikil kiwa sendiri sini diseneni nggak begitu? Gak itiba namanya. Kita harus itiba itu nderek kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberikan contoh sempurna buat kita selaku umatnya, agar yang kita lakukan itu akan yang dicontohkan oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun toh bukan urusan ubudiyah, walaupun urusan ekonomi, kita setiap hari bekerja. Orang bekerja itu ada yang jadi pedagang, orang bekerja itu ada yang jadi pegawai, ada yang jadi tukang, orang bekerja itu ada yang jadi bos. Semuanya itu dicontohkan oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya apa kon melo uang, ya apa kon ngeladeni uang, kon dodolan, ya apa kon tuku barangin uang, begitu seterusnya. Harus derekaken bagaimana dulu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh. Para jamaah rahimakumullah, kemudian Imam Nawawi Al-Bantani menerangkan bahwa man syariba minhu syarbatan la yazma'u ba'daha abada. Barang siapa yang minum dengan gelas itu dari telaganya kanjeng Nabi itu, maka layak cuma ba'daha abada, enggak merasakan haus selamanya. Cuman kemudian haus itu disediakan badal maut. Setelah kita mati, coba haus itu disediakan badal wiladah, maka nggak ada orang jual es namanya, nggak ada orang jual minuman. Disediakan telaga itu besok ketika kita sudah berada di alam bakok ya barangkali.
minhu hadhil ummah kulluha. Umat ini, kita ini, umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minum air telaganya kanjeng Nabi. Kulluha, semuanya, semua umat kanjeng Nabi. Umat kanjeng Nabi adalah orang yang hidup setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Itu umat kanjeng Nabi. Apa mereka itu masuk Islam atau mereka itu nggak masuk Islam? Yang hidup setelah kanjeng Nabi itu namanya umat Muhammad. Tetapi ada kalanya umat Muhammad itu yang muti taat kepada kanjeng Nabi. Ada yang nggak muti, nggak taat. Ada yang nggak mau masuk Islam. Para jamaah rahimahumullah, sebelum kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada seorang yang diutus oleh Allah juga dari murabbi. Jadi murabbi, bahkan beliau Rasul yang diilahkan oleh umatnya, yaitu Nabi Isa. Nabi Isa itu salah satu di antara para Rasul yang kemudian Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke langit. Mereka menganggap bahwasanya Isa itu sudah dibunuh oleh mereka. Isa itu sudah dibunuh dan tapi Allah menerangkan bal rafa'ahu Allahu ilaih. Isa itu diangkat oleh Allah ke langit. Besok jamaah sekalian, Isa itu diturunkan ke bumi. Isa itu diturunkan ke bumi, enggak bertugas sebagai Rasul. Risalah Isa itu sudah selesai ketika beliau diangkat oleh Allah ke langit. Risalahnya, tugas jadi Rasulnya sudah selesai. Besok kalau sudah waktunya, Nabi Isa itu diturunkan ke bumi. Nabi Isa diturunkan ke bumi, lalu dakwahnya Nabi Isa dilakukan oleh beliau tidak sebagai seorang Rasul. Beliau berdakwah melanjutkan dakwahnya kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai umat kanjeng Nabi. Karena Nabi bisa memohon kepada Allah agar dijadikan umat Muhammad. Itu keinginannya kekasih Allah jemaah. Nabi Isa ingin jadi umatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dituruti oleh Allah, dituruti oleh Allah. Dengan Nabi Isa diangkat ke langit, tapi prosesnya Nabi Isa di dalam rumah itu dibrigade oleh mereka, kemudian mau dibunuh, akan dibunuh, gak keluar-keluar. Ada orang
yang minta izin kepada teman-temannya. Semuanya bisa kalau betul-betul kalau benar tari yang joko untuk dikepuki bareng-bareng begitu jalan. Ternyata orang yang masuk itu jamaah aja, nggak keluar jamaah, ditunggu oleh teman-temannya. Karena nggak keluar, teman-temannya masuk ke rumah itu jamaah. Ternyata orang itu nggak ada jamaah. Dicari temannya nggak ada, yang ada Isa jamaah. Mereka kemudian dibunuh jamaah. Disalib itu. Jadi yang disalib itu temannya sendiri namanya. Nabi Isa-nya dirobak oleh Allah. Bal roba'ahu Allahu ilaih. Isa itu diangkat ke langit oleh Allah karena ingin jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, melihat umat Muhammad itu enak banget gitu. Beliau mohon kepada Allah, jadikan aku ya Allah sebagai umat Muhammad, dijadikan sebagai umat Muhammad. Dan besok dulu Nabi Isa berdakwah sebagai penerus Kanjeng Nabi, gak berdakwah sebagai Rasul. Risalah Nabi Isa sudah selesai. Di sini kemudian jamaah kita harus punya keinginan ketika ada teman kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya tetangga, kita punya teman yang hari ini berangkat ke Makkah jalan. Teman kita berangkat ke Makkah jalan, ke Madinah. Sama-sama orangnya jalan. Kita Muslim, teman kita Muslim. Kita bekerja sebagai pedagang, teman kita bekerja sebagai pedagang. Kita bekerja sebagai pegawai, teman kita juga bekerja sebagai pegawai. Ternyata teman kita dimuliakan oleh Allah, diberi istiqomah berangkat haji jauh. Kita nggak boleh diam-diam. Kita harus ada greget jauh. Kalau iya kuno duwe ya iso mudah, awak dhewe gak duwe. Jangan. Ketika orang-orang yang punya duit waktu itu berangkat ke Mekah, para sahabat sedang berada di Madinah, Rasulullah sedang di Madinah. Orang-orang yang gak punya duit itu dari kalangan para fuqara bentuk delegasi, bentuk delegasi sowan kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan matur kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, dhaba al-tusur bil ujur wa na'il muqibbat wa darajatil ula yusalluna kama nusalli. Panjang hadis itu. Ya Rasulullah, teman-teman yang kaya itu enak banget, sholatnya sama dengan kami berjamaah di masjid. Teman-teman yang kaya juga berjamaah di masjid. Puasanya sama, Ramadan kemarin kami berpuasa, mereka juga berpuasa. Tapi lantaran mereka punya duit, mereka sekarang berangkat ke Makkah, ya Rasul, untuk menyempurnakan rukun Islam, sedangkan kami nggak bisa.
Niki wong fakir wadul kan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ditanggapi oleh kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi adalah penyantur unggulan yang perhatian serius kepada orang-orang bawahan. Ketika mereka wadul begitu jamaah yang kanjeng Nabi kemudian dahulu, kalau mau saya ijazahi, kalau kamu mau mengamalkan ijazah saya ini, maka kamu tercatat sebagai orang yang sudah haji, yang sudah barang tentu. Mereka jawab, mau ya Rasulullah, qalu bala ya Rasulullah. Purun dari Nabi, nopon itu ijazah. Tusabihuna wa tuhamiduna wa tukabbiruna subura kuli walido salasa wa salasina marrah. Hendaknya setiap selesai sholat fardu, hendaknya kamu bertasbih, bertahmid, bertakbir 33 kali. Alhamdulillah jamaah kita adalah orang Islam yang dari kalangan Nabi. Orang Nabi itu kalau usai sholat jamaah mesti baca istighfar, bahasa kita wirid. Namun ada teman kita yang usai sholat fardu itu diam, kawin. Mereka juga mengamalkan apa yang diijazahkan oleh kanjeng Nabi ini, tapi sirri, nggak pakai suara, sehingga ada di antara mereka yang nggak mengamalkan ijazah Rasulullah ini. Kita jamaah di Masjid Ampel, Imam Masjid Ampel baca salam, mimpin jamaah untuk berwirid. Di antara wirid yang diwiridkan adalah tasbih tahmid takbir. Mari kita ikuti juga. Mohon maaf, jangan kemudian kita sholat jamaah berjamaah ikut imam, tapi setelah salam perencing, setelah salam perencing lagi, nopo istilahnya. Ini nopo istilahnya. Lancing. Mari salam perencing, jangan jamaah. Kita ikuti wirid yang dipandu oleh imam kita, jamaah. Kalau istiqomah kita berwirid jamaah, maka kita dicatat sebagai orang yang Islamnya sempurna. Rukun Islam 5 itu ada pada diri kita, walaupun secara lahiriah yang kelima belum kita lakukan. Yang kelima belum kita lakukan. Kemudian jangan kalau bisa orang itu jangan hanya nilai saja, jangan hanya mendapatkan anggapan saja, tapi kita upayakan agar kita jadi muslim yang kafah jemaah sekalian. Lewat ya kita harus kerja keras, kita harus semangat bekerja. Hasil kerja kita tabung, hasil kerja kita tidak kita gunakan hanya makan-makan saja, kita celengi. Kemudian
setelah terkumpul, kalau sudah terkumpul 25 juta, kita daftar ya. Daftar haji, walaupun kalau nanti berangkatnya nunggu sekian tahun ya. Kemudian kalau celengan kita itu kita hitung ada 7 juta jamaah. Lalu ada teman yang datang kepada kita, ya ikut patungan dah. Kita nambah 3 juta ya, patungan kurban itu jamaah. Kita punya tabungan 7 juta, ditawarin melorong tabungan kurban 10 juta, maka kita perlu ikut dan seorang itu juta, dilongi 10 juta lah kali tinggal berapa? 4 juta. Itu kan pikiran kita kan? Kalau kita punya duit 7 juta, kemudian kita ambil yang 3 juta untuk kurban, maka sisa duit kita berapa? 4 juta. Itu matematika kita. Kita ditinggali oleh kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran. Kita harus Qurani ya. Hitungan kita, uang kita yang 7 juta kita ambil 3 juta itu tinggal 4 juta. Tapi menurut Quran, uang kita tinggal 40 juta. Dari mana ada angka 40 itu? Dari Al-Quran. Al-Quran mengatakan manja bil hasanati walau asru amsalihha. Barang siapa yang datang menyerahkan hasanah di sini artinya adalah duit. Akhirnya datang kepada panitia kurban menyerahkan duit 3 juta. Uang panjenengan 7 juta, panjenengan ambil 3 juta, panjenengan serahkan kepada panitia kurban, maka sisa uang panjenengan tinggal 40 juta. Dari mana? Dari 4 juta kali 10 itu. Qurannya mengatakan man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Nah, kalau uang panjenengan tinggal 40 ya, panjenengan bisa berbanyak. Lalu berapa? Daftar haji selawe. Panjenengan daftar haji selawe juta, sisanya 15 juta. Nah, uang 15 itu tambahan tiap hari, tiap ada rezeki tambahkan, sehingga besok kalau waktu berangkat panjenengan, uang panjenengan bisa untuk menutup kekurangannya. Jamaah. Para jamaah rahimakumullah, kembali kepada kita adalah umat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kanjeng Nabi diberi haud oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Imam An-Nawawi Al-Bantani dakwakan bahwasanya man syariba min syarbatan la nazlayat ma'ubada abada. Barang siapa yang pernah minum telaganya kanjeng Nabi, maka dia nggak akan merasakan haus selamanya. Hidup di akhirat gak tahu nyelah, sebab tahu minum air telaganya kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melanjutkan keterangannya, tasrabu min wali ummatu kulluha. Umat Muhammad ini semuanya bisa minum air telaganya kanjeng Nabi. Semua umat Muhammad itu jamaah.
Lakinnahu kismani, lakinnahu tetapi mereka itu kismani terbagi menjadi dua. Kismun yutrodu, sebagian mereka ditolak, nggak diperkenankan untuk minum. Sebagian layu trodu, nggak ditolak, dipersilakan, monggo ngunjuk. Siapa mereka itu? Humul muttaqun, yaitu orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, orang yang bertakwa itu disebut dengan al-muttaqi. Orang al-muttaqi itu orang yang hidup, yang dilakukan, yang diperintah oleh Rasul, yang dilarang oleh Kanjeng Nabi tidak dilakukan. Itu muttaqi. Besok dipersilakan, monggo mundur, bahkan diambilkan dengan kelas yang luar biasa dan hari-hari. Wa ismu yutrodu, sebagian lagi ditolak, dilarang, kamu gak boleh. Kemudian wal matruku ismani, orang yang ditolak, yang gak boleh minum air telaganya Kanjeng Nabi itu menjadi dua bagian. Ismun yutrodu firmanan, sebagian ditolak dengan larangan keras, sama sekali nggak boleh. Siapa mereka? Wahumul kufar, mereka adalah orang kafir. Orang kafir adalah orang yang memilih agama selain Islam. Itu kafir. Ngapunten. Akhir-akhir itu bahasanya diperhalus. Mereka adalah non-muslim. Kita panggil kafir kamu untuk kelas-kelas untuk. Mereka itu non-muslim. Entah siapa yang memulai panggilan non-muslim di zaman. Padahal di dalam Al-Quran Allah berfirman 3 kali mereka adalah orang kafir. Laqad kafara alladziina qalu, itu 3 kali Allah terbuka jamaah sekalian. Para jamaah rahimakumullah, wala yashrabuna minhu abadan, orang kafir nggak bisa minum selamanya. Wa ismun yudradu ukubatan lah, segolongan lagi yang ditolak tapi sebagai apa ya? Sebagai ukubah, sebagai siksaan. Salahmu kon melanggar, yo disiksa. Tapi setelah dilarang, sebagian yang nggak boleh minum itu sumaya surobu, kemudian mereka dipercaya dia kalau siapa mereka itu? Wahwa usatul mukminina, orang mukmin yang berani maksiat. Para jamaah kita ini adalah orang yang beriman. Orang yang beriman itu dijuluki dengan al-mukmin. Jangan sampai kita berani maksiat. Mohon maaf, jangan kemudian ada yang mengatakan Allah dosa kiri kok diunggoni hilang. Jangan. Kalau sudah itu maksiat, jangan. Allah anakku gak weruh, aku maksiat deh jero kamar. Kan sekarang itu bapak bisa maksiat jamaah di dalam kamarnya. Lihat ini jamaah.
ada wanita telanjang, ibunya jelek, itu masih ada nanti. Anakku kawal, putriku kawal, iya, tapi Gusti Allah kan pirsa. Kita harus yakin bahwasanya Allah Maha Tahu. Kalau kita menjaga diri dari maasi, dari maksiat, kita jadi al-mu'min al-muti. Al-mu'min al-muti, mereka adalah orang-orang yang dipersilakan masuk surga awalannya, nggak pakai mampir ke neraka. Maka jamaah rahimakumullah, kita dibatasi dengan waktu, berhenti ketika mancing isya, dan sekarang sudah mancing isya. Karenanya kita akhiri sampai di sini jamaah sekalian. Insyaallah pada malam Ahad besok kita lanjutkan. Moga-moga kita membuahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian, dan kita akhiri dengan bacaan Ummul Quran berikut doa Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna an'amna wa ayyadna wa yafrahna wa rizqna ilma wa rizqna ilma nabi'a wa taqabbal rizqan wasi'an wa dhayyiba. Allahumma awsil wa taqabbal salat wa taqarrabna min al-Qur'an وما تعلمنا إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وإلى وحي آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa'afu minkum ihdina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.